Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, saya lihat di salah satu web menjelaskan bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya tidak sah, tidak diterima, dengan alasan bahwa orang tersebut telah kafir. Sebagaimana beberapa hadis yang mengatakan bainar rajuli wal musyrik wal kafir tarkus shalah. Bedanya antara orang mukmin dan orang kafir adalah meninggalkan salat. Bagaimana hukum yang sebenarnya, mohon dijelaskan. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin ya namanya manusia, ada yang sudah bisa sholat, ada yang belum, ada yang puasa tapi belum mengamalkan yang lain, macam-macam lah. Memang diantara fatwa ya, namanya fatwa ya memang kadang berbeda ya, antara satu ulama dengan ulama yang lain sesuai dengan kemampuan dalam berijtihad. Di antara yang mengatakan tidak diterima adalah Syekh Utsaimin, salah seorang ulama dari Arab Saudi. Nah, ketika beliau ditanya apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan salat, maka beliau menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang tidak salat tidaklah diterima karena dia tidak salat. Orang tidak salat adalah kafir dan murtad. Alasannya dalam surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ihwanukum fiddin. Jika mereka bertobat kemudian mendirikan salat dan mau membayar zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam beragama, saudara seagama. Dan kami jelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahui. Kemudian sabda Nabi, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Hadis riwayat Muslim nomor sekian. Beda atau batas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Kemudian dalam hadis yang lain, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Oleh karena itu, apabila seseorang berpuasa namun tidak salat, puasa yang dia lakukan tidak sah, tidak diterima. Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat. Oleh sebab itu aku katakan salatlah, kemudian puasalah. Adapun jika engkau puasa namun tidak salat, amalan puasamu akan tertolak karena termasuk kafir. Dan sumber Majmu' Fatawa Warasail oleh Ibnu Utsaimin. Nah, jamaah rahimakumullah, itu pendapat Syekh Utsaimin. Namun yang perlu kita ketahui, ini sudah sedikit saya tulis karena ini juga pertanyaan di beberapa tempat yang minta dituliskan jawabannya. Ini belum selesai, tapi sudah baru draftnya. Nah, jamaah rahimakumullah, namun yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun nas baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara tegas mengatakan bahwa orang yang puasa tapi tidak salat puasanya tidak diterima. Jadi pendapat saja, pendapat Syekh Utsaimin. Memang meninggalkan salat adalah dosa besar, sebagaimana disebutkan hadis di atas tadi, bahkan termasuk kafir. Namun sekali lagi tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa syarat sahnya puasa harus sholat. Jadi dua amalan yang berbeda. Puasa mempunyai syarat rukun sendiri, sholat mempunyai syarat rukun tersendiri. Jadi sesuatu yang beda. Oleh karena itu
karena ini adalah amalan yang berbeda, yang masing-masing mempunyai syarat dan rukun tersendiri. Maka mari kita perhatikan hadis berikut ini yang bersumber dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Qala kaifatu qatilun nas. Bagaimana Anda akan memerangi orang-orang? Ini ceritanya pertanyaan Abu Bakar kepada Umar kepada Abu Bakar. Karena waktu itu Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ya. Karena itu sudah melembaga, bukan hanya satu orang tapi sudah menghasut, tidak mau membayar zakat. Bagaimana Anda akan memerangi manusia? Waqad qala, padahal telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umir itu aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sehingga mereka manusia itu mengatakan la ilaha illallah. Faman qalaha, maka barang siapa telah mengucapkan la ilaha illallah faqad asama minni, maka terpeliharalah, terjagalah dariku malahu, hartanya, wa nafsahu, dan jiwanya. Ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, illa bihaqqihi, kecuali karena haknya. Membunuh mau dibunuh, nah itu sudah menjadi hukum Allah. Wa hisabuhu 'alallah, dan hisabnya, perhitungannya adalah urusan Allah. Di sini. Jadi orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, nah maka pada dasarnya dia Islam. Dia Islam. Amalan yang lain itu sudah urusan Allah. Sebagaimana dalam satu riwayat, dalam satu peperangan, Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, dalam satu peperangan, dia sudah mengalahkan salah satu musuh orang kafir yang pedangnya sudah lepas. Ketika pedangnya sudah lepas, dia sudah tidak bisa membela diri, maka dia kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Tapi oleh Zaid tetap dibunuh. Ini orang sudah mau mati baru la ilaha illallah. Nah, oleh Zaid tetap dibunuh. Kemudian cerita ini sampai kepada Rasulullah. Zaid, apakah kamu telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Betul wahai Rasulullah. Kenapa? Bukankah dia telah mengucapkan syahadat? Dia bersyahadat kan karena hanya ingin selamat. Kemudian Rasulullah menjawab, apakah kamu tahu apa yang ada dalam hatinya? Kemudian Zaid diperintahkan untuk membayar diat, untuk membayar kafarat, memerdekakan budak karena dianggap membunuh karena salah. Jadi kalau sudah bersyahadat ya sudah, itu urusan Allah. Kemudian dalam hadis yang sangat populer juga disebutkan, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhala jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya kecil, maka dia akan masuk surga. Begitu. Nah, maka berdasarkan hadis ini, yang lainnya belum saya tulis, hisabnya urusan Allah kalau sudah bersyahadat. Maka berdasarkan hadis ini, maka pada dasarnya tahu diterimanya suatu amalan atau tidak hanyalah Allah. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Kita tidak usah menghukumi. Dia sudah mau puasa, alhamdulillah, tinggal diajak saja untuk sholat. Maka kita tidak boleh mengatakan puasamu tidak diterima karena kamu tidak sholat. Disitulah tugas seorang muslim untuk saling mengingatkan pada saudaranya yang lalai. Maka lebih baik dikatakan disempurnakan ibadahnya, sudah bisa puasa, seharusnya juga bisa sholat. Perlu diketahui kufur atau kafir itu ada dua macam, i'tiqadi dan amali. I'tiqad itu yang sifatnya keyakinan, yaitu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Tuhannya selain Allah. Banyak orang Hindu
Buddha, itu mengakui ada Tuhan tapi Tuhannya bukan Allah, maka kafir. Atau mengakui adanya Allah tetapi menyekutukannya, tidak bertauhid. Seperti orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab itu mengakui adanya Allah, tetapi karena mereka mengakui adanya Tuhan selain Allah, Isa anak Allah, bahkan menganggap Isa anak Tuhan, maka mereka tetap kafir. Dalam Quran sangat jelas. Ataupun orang yang mengakui sama sekali tidak adanya Tuhan, yaitu orang komunis, ateis. Nah, kemudian ayatnya yang menjelaskan orang Yahudi Nasrani itu kafir adalah diantaranya karena banyak dalam Quran. Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru, di sini. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab. Ahli kitab itu kan Yahudi Nasrani. Meskipun dia percaya Allah Tuhan, tetapi dia tetap dianggap kafir karena menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, kan? Maka mereka fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal. Nah, kalau kafir i'tiqadi ini di nerakanya kekal. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi ini kafir i'tiqadi yang sifatnya keyakinan, tidak mengakui sama sekali adanya Tuhan, atau mengakui tetapi masih syirik, atau tadi mengakui Tuhan tetapi Tuhannya selain Allah. Itu i'tiqadi. Nah, kalau kufur seperti ini maka dia kekal di neraka. Kalau ini beramal apapun kebaikan maka ditolak. Bersedekah, nah sedekahnya ya dia hanya mendapat pujian manusia tapi tidak mendapat pahala dari Allah. Dia beramal baik apapun lah, maka tidak akan diterima, karena syarat diterimanya amal adalah iman yang pertama kali. Nah, itu kufur i'tiqadi. Nah, kemudian kufur amali, kufur yang sifatnya amalan, sering juga disebut kufur lughawi. Karena arti asalnya kufur itu kan ingkar, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi banyak melanggar hukum-hukum Allah, seperti tidak sholat, seperti hadis di atas. Dan golongan ini tidak kekal di neraka karena sudah punya iman, karena kalau punya iman akan masuk surga tadi. Sebetulnya bukan hanya orang yang meninggalkan sholat yang disebut kafir. Di dalam Al-Quran juga ada beberapa meskipun sudah mengaku Islam tetapi dianggap kufur. Nah, di dalam Al-Quran juga ada beberapa golongan. Di antaranya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Quran pun menyebutkan kafir. Bukan hanya hadis, ini Quran. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah dengan Quran, faulaika humul kafirun, nah mereka adalah orang-orang kafir. Nah, padahal kita kan belum semuanya juga menjalankan hukum Allah, kan? Hukum Quran, mencuri potong tangan, berzina dicambuk, bahkan ada yang dirajam, minum khamr cambuk dan lain sebagainya, itu kan hukum Allah. Padahal kita kan juga belum bisa melaksanakan hukum Allah, karena ini kaitannya dengan negara. Negara kita bukan negara Islam, maka hukum Quran tidak diamalkan, tidak diambil. Nah, kalau kafir ini yang saya sebut tadi, kafir amali, kita semua berarti kan termasuk kafir, kan? Karena belum menjalankan hukum Allah. Nah, maka karena ini memang kaitannya bukan pribadi-pribadi, karena kalau sudah menjalankan hukum ini kaitannya memang negara. Tidak bisa kalau kita ada mencuri kita potong tangannya, kita yang malah disalahkan oleh negara. Atau ada orang yang membunuh, hukumnya kan qisas, harus dibunuh. Nah, kalau kita membunuh orang yang membunuh, kita juga yang akan
kena masalah karena yang berhak membunuh itu adalah negara. Nah, makanya ada hakim, ada al-hujo. Nah, itu yang berhak membunuh, orang yang telah membunuh ya al-hujo setelah mendapat putusan hakim. Nah, kita tidak boleh mentang-mentang ada orang yang telah membunuh kemudian kita bunuh sendiri. Nah, itu tidak boleh karena memang itu adalah wilayah negara. Nah, maka sekali lagi kita tidak perlu menghukumi orang yang puasa tapi tidak sholat kalau puasanya tidak diterima. Nah, maka kita hanya sebaiknya memberi nasihat, alangkah sempurnanya sholatnya pun juga dilaksanakan. Ya, maka sekali lagi kalau masalah seperti ini, masalah diterimanya amal atau tidak selama dia muslim, maka hukumnya adalah haknya Allah. Kita tidak perlu menghukumi. Sebetulnya banyak ya kaitannya dengan masalah ini, termasuk mayit jenazah Islam tetapi tidak sholat. Nah, ini juga banyak pertanyaan ya. Seingat saya sudah ada jawabannya. Disolatkan tidak, nah, ya kan? Islam tapi tidak sholat, nah, disolatkan tidak. Maka mayoritas ulama selama dia secara hukum dia sudah Islam, maka tetap dilaksanakan haknya sebagai seorang muslim. Hisabnya urusan Allah. Jadi selama dia secara KTP Islam ya dilaksanakan tata cara pemakaman secara Islam. Termasuk orang yang bunuh diri ya. Sebagian kalangan ada yang tidak mensalatkan. Secara pribadi boleh tidak mensalatkan, tetapi kalau dia muslim tetap disalatkan karena pada zaman Nabi juga pernah ada seorang sahabat yang mati bunuh diri. Nah, ternyata Nabi tidak mau mensalatkan, tetapi para sahabat oleh Rasulullah disuruh mensalatkan. Bentar, tak carikan tulisannya. Yang berhak disalatkan. Kalau itu ada beberapa, bahkan Rasulullah tidak mau mensalatkan orang yang mati karena meninggalkan hutang. Tapi para sahabat oleh Rasulullah disuruh mensalati, salatkanlah sahabatmu. Nah, di sini ada hadis-hadisnya. Yang berhak disalatkan. Di pendapat jumhur pada dasarnya secara zahir kalau dia muslim maka dia tetap berhak untuk dihormati secara muslim dalam pernikahan, warisan. Nanti selama dia Islam ya dia mendapatkan waris. Kalau mati ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di pekuburan muslim. Nah begitu. Nah di antara contohnya hadis kalau orang munafik, nah, Rasulullah memang tidak mensalatkan. Kalau jelas kemunafikannya, tapi kalau munafik urusan hati tidak ada yang tahu. Orang yang mati bunuh diri, di sini ceritanya di sini. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata pernah didatangkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah, namun beliau tidak mensalatkan. Nah, jadi Nabi kalau tahu yang matinya bunuh diri, Nabi tidak mau mensalatkan. Tapi di antara sahabat mensalatkan. Bahkan Imam Ahmad waqala Ahmad la yusalli imam. Jadi yang tidak mensalatkan hanya pemimpin, hanya para ulama-ulama, tokoh-tokoh. Ala qatilin nafs, bagi yang bunuh diri, wa yusalli alaihi ghairul imam, tetapi masyarakat selain imam tetap mensalatkan. Nah, cerita lengkapnya di sini. Di sini ceritanya. Jadi kalau ada yang bunuh diri, Nabi tidak mensalatkan. Kalau begitu aku tidak mensalatinya. Tapi para sahabat tetap mensalatkan. Karena termasuk dosa besar. Meninggalkan hutang. Agak panjang hadisnya.
Jadi kalau prinsipnya sekali lagi kalau secara zahir dia muslim maka tetap dilaksanakan ya, haknya sebagai seorang muslim. Kami pernah dari Salamah bin Aqwa. Kami pernah bermajelis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadirkan kepada beliau suatu jenazah. Kemudian orang-orang berkata, "Salatilah jenazah ini." Maka beliau bertanya, "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata, "Tidak." Kemudian beliau bertanya kembali, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Tidak. Akhirnya beliau mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah kepada beliau. Orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini. Apakah orang ini punya hutang?" Iya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Iya, 3 dinar. Akhirnya beliau pun mensolatkan karena punya uang untuk membayar hutangnya. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga kepada beliau. Orang-orang pun sama, "Wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini." Beliau bertanya, "Apakah orang ini meninggalkan sesuatu?" Tidak. Apakah kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai hutang?" Beliau menjawab, "Ada sebanyak 3 dinar. Dia tidak meninggalkan warisan tapi punya utang." Maka beliau bersabda, "Salatilah saudaramu ini." Nah, ini Nabi tidak mau mensalatkan. Mengetahui Nabi tidak mau mensalatkan, maka Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, salatilah, nanti hutangnya aku yang akan menanggungnya." Maka beliau pun akhirnya mensalatkan jenazah itu. Nah itu ya, ada nasnya. Jadi kembali lagi, jadi kalau seseorang kalau sudah menyatakan diri bersyahadat, nah maka urusan Allah, apa yang ada di dalam hatinya adalah urusan Allah. Kita tidak perlu menghukumi yang lain-lain. Nah, termasuk orang yang berkhianat. Ini khianat ini ceritanya ada orang yang mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Di waktu itu kalau rampasan perang kan seharusnya dikumpulkan, nah baru setelah itu dibagi oleh Rasul. Nah waktu itu sebelum dikumpulkan ada salah seorang pasukan yang diambil sedikit, nah, baru setelah itu diserahkan. Nabi pun tidak mau mensolatkan ternyata. Dari Abu Amrah, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa seorang sahabat meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Salatkan sahabat kalian." Nah, Nabi menyuruh para sahabat mensalatkan, tapi Nabi tidak mau mensalatkan. Kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat khianat di jalan Allah." Jadi Nabi beralasan kenapa Nabi tidak mau mensalatkan, karena sahabat kalian telah berkhianat di jalan Allah. Kemudian kami memeriksa barangnya dan kami mendapati butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai 2 dirham. Nah, begitu saja Rasulullah tidak mau mensalatkan, tetapi para sahabat tetap disuruh mensalatkan. Nah, ini yang akan tentunya mengurangi timbangan amal. Nah, Rasulullah melakukan ini agar para sahabat hati-hati betul. Kalau punya hutang ya dibayar, kalau memang sudah mampu. Jangan berkhianat kalau mau disalatkan Nabi, karena salatnya Nabi tentu berbeda dengan kita. Karena salatnya Nabi, doanya Nabi itu ada jaminan diterima. Nah, maka Nabi ketika akan mensalatkan juga lihat-lihat betul. Tapi sebaliknya, suatu saat ketika ada tukang sapu, tukang bersih-bersih Masjid Nabawi ketika meninggal, Nabi tidak tahu kan waktu itu. Nah, Nabi tidak diberitahu bahkan, karena meninggalnya malam hari langsung dikubur, Nabi tidak diberitahu. Nah, setelah 2 hari atau 3 hari Nabi baru bertanya, "Kemana si A yang biasa membersihkan masjid?" "Oh, sudah meninggal Nabi." "Loh, aku kok tidak diberitahu?" Nabi agak kecewa kan. Nah, kemudian tunjukkan padaku kuburnya. Kemudian
oleh para sahabat. Nah, ditunjukkan makamnya dan Rasulullah pun bertakbir padanya 4 kali. Nah, ini dibolehkan sholat di kubur itu kalau hanya sholat jenazah. Nanti insya Allah akan ketemu hadisnya. Nah, kita sekalian ya, biar nanti tidak bertanya-tanya lagi karena memang ada nasnya. Saya judulnya lupa tapi tak carikan di sini. Karena hadisnya sangat jelas sekali. Nabi takbir 4 kali ceritanya ketika ke kuburnya. Aduh. Pada dasarnya sholat di kubur itu dilarang, kecuali sholat jenazah. Kalau bagi yang belum mensolatkan. Semoga di sini karena ada banyak tulisan. Oh, enggak di sini, Pak. Lupa saya tempatnya. Oh, maaf, besok saya carikan lagi. Jadi prinsipnya kalau belum sempat mensolatkan, boleh mensolatkan di kubur. Ingat saya ada di sini tapi enggak. Bentar, mungkin agak terlalu cepat. Lupa judulnya saya. Oh ini hadisnya. Dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang itu sehingga beliau pun menanyakannya. Para sahabat menjawab, orang itu sudah meninggal. Beliau menjawab, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Sepertinya mereka menganggap remeh urusan kematiannya. Beliau pun bersabda, tunjukkanlah kepadaku di mana letak kuburannya. Maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya dan akhirnya beliau pun mensolatkannya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya dan Allah benar-benar akan memberikan mereka cahaya karena sholatku. Sholat yang aku kerjakan atas mereka. Itu Rasul gitu. Nah begitu. Oh di atasnya juga ada. Fakobbaro fasalla alaiha. Ada 2 hadis. Gitu. Rasulullah merasa kehilangan seorang wanita berkulit hitam yang biasa merawat kebersihan masjid. Kemudian beliau mencari tahu tentang wanita tersebut setelah beberapa hari. Lalu dikatakan wanita itu telah meninggal. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Beliau pun mendatangi kuburannya dan mensolatkannya. Dalam riwayat yang lain di sini, wakabbaro arba'an. Nabi bertakbir 4 kali. Nah, itu menunjukkan salat jenazah. Kami tidak ingin membangunkannya wahai Rasulullah, bahkan beliau mendatangi kuburannya, mensolatinya dengan bertakbir 4 kali. Nah, ini jadi boleh sholat jenazah di kubur kalau belum sempat mensolatinya. Tentunya orang yang dekat keluarga ataupun orang yang mungkin betul-betul kita kenal, kita tidak sempat mensolatkannya, nah boleh mensolatkan di kubur. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.